Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah pelajar Skapsa, pada pertemuan kali ini mata pelajaran instalasi tenaga listrik kelas 11 semester genap, saya akan mencoba membahas mengenai kesehatan keselamatan kerja pada pemasangan instalasi listrik. Untuk itu, silahkan simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, sesuai yang telah saya sampaikan, kita akan mulai memasuki mata pelajaran instalasi tenaga listrik pertemuan pertama untuk kelas 11 semester genap. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan disiapkan bukunya dan tolong diawali dengan berdoa. Oke, kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar dari pertemuan kali ini adalah menerapkan K3, yaitu kesehatan keselamatan kerja, pada pemasangan instalasi listrik, penerangan, panel, maupun petir. Yang kemudian adalah KD 4.5, yaitu menggunakan K3 pada pemasangan instalasi penerangan, panel, dan petir. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi K3 pada pemasangan instalasi. Yang kedua adalah kalian dapat menguraikan K3 pada pemasangan. Yang ketiga adalah kalian dapat mendemonstrasikan K3 pada pemasangan instalasi penerangan, panel, dan petir. Selanjutnya, yaitu kalian dapat menunjukkan K3 pada pemasangan, mengintegrasikan K3, dan juga menggunakan K3 pada pemasangan instalasi penerangan, panel, dan petir. Untuk itu, setelah kita tahu tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan dapat memahami materi kali ini dan dapat melakukan evaluasi dengan maksimal, yaitu evaluasi yang ada pada Google Classroom. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah K3 pada pekerjaan ketenaga listrikan ya, yang dulu pernah disampaikan pada kelas 10. Namun pada peralatan penggunaannya di sini adalah pada instalasi penerangan dan pekerjaan listrik. Kesehatan dan keselamatan kerja tidak boleh dianggap sebagai cost. Maksudnya dari cost adalah pembiayaan yang menghabiskan biaya yang besar. Namun harus dianggap sebagai investasi jangka panjang suatu perusahaan. Misalkan, apabila kita memiliki pekerja dan pekerjaan normal, maka meskipun kita mengeluarkan cost atau pembiayaan untuk K3, APAR, APD, dan seterusnya, namun kita tidak perlu melakukan rekrutmen ulang. Ya. Kalau beda lagi, kalau kita tidak menerapkan K3, apabila terjadi kecelakaan kerja, maka yang pertama adalah apa? Apabila pekerja yang mengalami cedera atau tidak bisa bekerja lagi, maka perusahaan harus merekrut pekerja ulang. Perekrutan pekerja pasti juga harus melakukan pelatihan ulang. Dari situ biayanya cukup banyak. Dampak lainnya adalah perusahaan akan dituntut. Karena apa? Tidak menerapkan K3 dalam lingkungan. Artinya adalah perusahaan dapat membahayakan masyarakat maupun lingkungan hidup di sekitarnya. Nah, selain mendapatkan nama yang buruk, pasti tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga adalah apabila hasil pekerjaannya itu bermasalah, maka konsumen akan dirugikan dan membuat nama perusahaan akan turun. Sehingga setiap konsumen yang akan menggunakan jasa perusahaan tersebut pasti akan berpikir ulang. Jadi, dengan adanya cost yang sedikit, yaitu penerapan K3, maka kedepannya perusahaan akan diuntungkan. Itulah yang dianggap sebagai investasi. Nah, apa itu K3 listrik? Nah, yang pertama adalah di sini yang diartikan sebagai kesehatan dan keselamatan, yaitu adalah proteksi atau perlindungan. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Diri kita yang dimaksud adalah pekerja, ya. Manusia yang melakukan pekerjaan tersebut,
kemudian lingkungan, tidak ada pencemaran lingkungan, limbah yang membuat lingkungan rusak, maupun masyarakat. Ya. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita aman, lingkungan aman, masyarakat pun tidak bermasalah. Nah, K3 listrik merupakan hak asasi setiap makhluk hidup. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pekerjaan dengan asal-asalan, maka membahayakan nyawa mereka. Nah, dengan adanya K3 listrik, maka semua orang, bahkan tidak orang saja, tapi lingkungan pun akan terasa aman dan nyaman. Nah, di sini akan membawa keuntungan produsen maupun konsumen. Kenapa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dari segi produsen, dia akan mendapatkan kepercayaan karena instalasinya sesuai SOP, bagus, dan mempunyai keandalan yang tinggi. Konsumen pun tidak terjadi kebakaran, tidak terjadi kecelakaan, nyaman dalam bekerja, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini yang kita bicarakan berarti adalah penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada bidang kelistrikan, yaitu pemasangan, instalasi listrik, penerangan jalan umum, motor listrik, dan lain sebagainya. Kemudian di sini akan dijelaskan apa saja yang ada pada pembelajaran kali ini adalah satu, prinsip dari K3 listrik. Yang kedua adalah tujuan dari K3 listrik. Selanjutnya adalah bahaya dari listrik itu sendiri. Yang keempat adalah penyebab kecelakaan. Ya, ini cukup penting. Kemudian ada upaya pencegahan. Yang selanjutnya adalah terciptanya K3 listrik yang menguntungkan untuk kita dan semua orang. Nah, prinsip keselamatan pemasangan listrik. Yang pertama adalah sesuai dengan gambar perencanaan. Kita tahu sebelum kita melakukan pemasangan kelistrikan, kalian pasti membuat yang namanya perencanaan terkait anggaran biaya maupun anggaran terkait dengan pemasangan. Jadi saya pikir setiap seorang instalatir pasti merencanakan terlebih dahulu dan sesuai dengan SOP atau PUIN. Ya. Jadi ketika ampere sekian berarti menggunakan kabel sekian. Nah, kalau sesuai dengan perencanaan termasuk tata letak dan penyambungannya, maka akan bagus. Karena apa? Perencanaan yang dilakukan pasti oleh SDM yang terlatih sehingga tidak ngawur dan diperhitungkan keamanan sesuai dengan prosedur tadi. Yang kedua adalah pelaksana harus orang yang tanggung jawab dan disiplin. Jadi ada gambar yang dibuat oleh satu orang atau suatu perusahaan, kemudian dilaksanakan oleh biasanya orang lain. Nah, yang melaksanakan harus orang yang disiplin dan merupakan SDM yang terlatih. Maksudnya apa? Disiplin, pemasangannya harus sesuai SOP, harus sesuai PUIL, harus sesuai gambar. Nah, seperti itu. Pekerjaannya pun kalau di ketinggian harus memakai sabuk pengaman, harus memakai Google Glass atau harus memakai helm dan seterusnya. Ya. Setelah dipasang, harus melalui proses pemeriksaan dan pengujian. Siapa yang menguji adalah pengawas yang ahli di bidangnya. Jadi bukan berarti langsung dinyalakan, tapi diuji apakah sambungan benar, apakah ada kabel yang melupas, ataukah beban berlebihan, ataukah penggunaan konduktor tidak sesuai, dan seterusnya. Itu ada dilakukan pengujian. Nah, setelah dilakukan, maka perusahaan juga wajib memberikan garansi 1 tahun. Apabila setelah pemasangan kok terjadi konsleting, terjadi kebakaran dan seterusnya, berarti perusahaan wajib memberikan garansi. Nah, itu konsumen akan lebih percaya pada suatu perusahaan. Yang ketiga adalah tujuan dari K3 listrik. Yang pertama adalah keandalan instalasi terjamin. Maksudnya apa? Ya, namanya andal itu dapat diandalkan ya. Dari kata tersebut, maka instalasi listrik itu tidak gampang rusak. Bekerja sesuai dengan apa yang direncanakan dan tahan terhadap apapun yang bisa membuat kecelakaan kerja. Nah, dari situ konsumen pasti akan sangat-sangat merasa puas. Kemudian mencegah kecelakaan kerja dari sentuhan langsung, tidak langsung maupun kebakaran. Karena K3 pasti dilakukan sesuai SOP, maka misalkan ada arus bocor, dikasih alat apa? Nah, kan seperti itu. Sehingga kalau ada arus bocor, maka akan terdeteksi dan langsung diperbaiki sebelum terjadi kecelakaan.
Nah, sentuhan langsung. Kabel itu mudah terkelupas. Kalau kita sudah menggunakan 3, pasti penggunaan kabel di luar ruangan dan di dalam ruangan diperhatikan mengenai keamanannya. Jadi pasti akan aman. Akhirnya apa? Kabel terkelupas, nggak mungkin. Karena dimungkinkan di situ ada tikus, maka kita menggunakan kabel yang berisolasi PVC misalnya, dan seterusnya. Ya. Mencegah rusaknya lingkungan. Apa? Misalkan ada arus bocor dan di situ ada kolam, maka ikan dan seterusnya akan aman. Misal, ataupun lingkungan yang lainnya. Bahan logam yang lainnya, kalau kita tidak sengaja menyentuh dan seterusnya, itu tidak ada arus bocor. Nah, bahaya listrik itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah kejut listrik atau electrical shock, kemudian adalah kebakaran akibat listrik, kemudian ada radiasi listrik. Nah, electrical shock atau kejut listrik merupakan stimulasi fisik ketika tubuh dialiri arus listrik. Nah, dialiri di sini perlu tanda kutip, dalam artian dialiri bukan dalam hal yang disengaja, tapi tidak disengaja. Apa saja? Nah, di bagian sebelah kiri dijelaskan. Electrical shock atau kejut listrik itu terjadi akibat apa? Arus yang masuk ke tubuh. Ya. Kenapa arus bisa masuk ke tubuh? Nah, pertama adalah menyentuh kabel dengan arus listrik. Yang dimaksud kabel sini adalah kabel yang tidak berisolasi atau kabel yang isolasinya rusak atau logam atau terminal yang bisa kita tersentuh meskipun dalam keadaan tidak sengaja. Atau kegagalan peralatan, misal ada arus bocor, misal ada kabel terkelupas, ya. Kemudian terkena listrik statis, dalam artian di sini adalah listrik yang tidak terus-menerus, ya. Kemudian ada disambar petir. Kalau ini memang kita bisa sih memasang penangkal petir dan seterusnya untuk menangani ini. Kembali lagi, shock electrical. Kenapa? Arus masuk ke tubuh, masuk seperti yang saya jelaskan tadi. Gejalanya itu banyak sekali. Ada mungkin geliringan, karena apa? Arusnya kecil. Kontraksi otot hebat, gangguan jantung, kerusakan jaringan otot. Nah, bisa jadi mengakibatkan kematian lagi. Nah, misal dituliskan arus di antara 60 mA menimbulkan gangguan jantung. Kalau di atas 500 volt menjadi luka bakar. Di tabel sebelah kanan itu dijelaskan di sana. 1 mA rasanya ayo apa ya? Keringgingan kalau bahasa kita, ya, kesemutan. 5 mA kaget, tapi tidak menyakitkan, tapi mengganggu, terasa sekali. 6 sampai 30 mili sangat menjudkan atau otot kehilangan kontrol. Kadang malah kalau biasanya itu tangan kita malah menggenggam. Karena apa? Ototnya sudah nggak kekontrol, jadi otomatis gitu. 50 sampai 150 sakit berat. Makanya ya, kalau kalian paham ERCP, saya jelaskan di instalasi motor, kegagalan arus itu 10 ampere. Karena apa? Untuk meminimalisir kalau tersengat oleh manusia. Nah, jadi LCD 10 ampere untuk manusia dan 30 ampere untuk peralatan. Dan seterusnya. Jadi, kenapa kok bisa luka bakar? Karena arus masuk, nah jaringan ini termasuk dalam tahanan atau isolator. Ya. Kemudian karena listrik berusaha menembus, akhirnya jaringannya nggak kuat, terjadi luka bakar. Itu sistemnya. Kalau ada orang yang kena kejut listrik atau tersengat arus listrik, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah matikan supply. Nah, supply di sini bisa MCB kalau memungkinkan. Kalau sangat jauh dan listriknya besar, lepaskan orang yang tersengat arus listrik ini atau terkena kejut listrik ini dari bidang kelistrikan. Misal karena kabel terkelupas. Jangan sampai kalian pegang tangannya, nggak boleh. Pakai kayu. Agar apa? Agar kita juga tidak ikut tersengat arus listrik. Kan nggak lucu juga kita menolong tapi akhirnya malah tersengat arus listrik. Yang kedua adalah jauhkan dari area sengatan. Jadi kalau sudah dipisahkan antara sumber listrik dengan orang yang tersengat listrik, maka tolong agak dijauhkan, ya. Dan perhatikan nafasnya.
Kalau nafasnya tersengal-sengal ataupun sangat pelan, tolong bantu dengan beri nafas buatan. Nah, di sini yang kita berikan adalah bagaimana menyelamatkan orang, bukan hal yang lainnya. Ya. Kemudian perhatikan kenyamanan. Jadi setelah dipindahkan jangan kok ditaruh di dalam air, terus kemudian di atasnya ditaruh tas atau yang lainnya, jangan. Kita buat korban nyaman. Karena apa? Dia baru tersengat, pasti shock. Ya. Namanya electrical shock. Pasti dia shock dari segi mentalnya. Bahkan terkadang fisiknya pun terluka. Kalau nanti kita nggak nyaman, maka dia juga akan bingung. Kebingungan membuat mentalnya semakin turun. Kemudian beri pertolongan pada luka. Jadi kalau ada luka bakar, ya kita tolong luka bakarnya. Kalau ada apapun lah intinya, itu nanti pasti ada pelatihannya tersendiri. Kita melakukan pertolongan pertama. Agar apa? Tidak terjadi kematian. Yang pertama diutamakan. Kedua, tidak terjadi cedera. Ya, itu. Selanjutnya adalah faktor yang kedua, yaitu kebakaran listrik. Suatu kejadian di sini yang dimaksud adalah adanya kebakaran ya, akibat adanya kegagalan perangkat listrik. Misal, kontak-kontak yang hubungannya terlalu, nah ini, ya, penggunaan stok kontak yang berlebihan. Jadi sampean kasih T. Akhirnya apa? Beban terkumpul di situ semua, panas, kebakar. Ya. Kemudian penggunaan kabel tidak sesuai dengan beban. Kabel yang kecil, ya harusnya bebannya kecil. Kalau bebannya besar, ya kabelnya harus disesuaikan. Kenapa? Karena kalau nanti panas, isolatornya nggak kuat tahan panas, maka terjadi kebakaran. Contohnya seperti itu. Kemudian percikan api akibat kesalahan isolasi. Misal, ya seperti yang digambar di bawah kiri, charger HP yang sudah terkelupas. Lama-lama itu kan pasti ada percikan arusnya. Api bisa jadi malah. Karena apa? Arusnya besar. Nah, kalau terkena kita, ya jadi electrical shocking. Kalau terkena bahan yang mudah terbakar, ya kebakaran listrik. Instalasi kontak-kontak yang tidak baik. Maka dari itu, perhatikan. Pemasangan kontak-kontak harus tepat. Kalau dirasa ada yang sudah mulai rusak, harus segera diganti. Ini untuk mencegah kebakaran. Karena apa? Mengganti kontak-kontak mungkin 12.000. Tapi kalau terjadi kebakaran, adukan berapa puluh juta, apalagi di suatu perusahaan yang besar. Nah, adanya radiasi listrik, yaitu sebuah gangguan yang berdampak pada kesehatan. Karena adanya paparan energi listrik pada tubuh. Nah, biasanya apa? Seperti yang tampak di gambar. Karena dia adalah tegangan yang ekstra tinggi ya, maka terkadang kalau kita lewat di bawahnya, atau trafo atau apapun itu, karena dia tidak berisolasi, itu kadang rambut kita sampai naik-naik. Karena apa? Adanya radiasi tadi. Maka dari itu yang aman adalah 3 meter. Lebih kurang 3 meter. Lebih baik lagi kalau lebih dari 3 meter. Nah, kemudian apa saja penyebab terjadinya kecelakaan listrik? Yang pertama adalah kabel atau hantaran pada instalasi listrik terbuka. Entah itu memang sengaja dibuka, entah itu karena tikus, entah itu karena pemakaian, entah karena tidak sesuai dengan beban yang digunakan, terjadinya kecelakaan listrik, entah itu electric shocking ataupun kebakaran listrik. Peralatan listrik gagal berfungsi dengan baik, maka kita harus peka. Kalau ternyata motor ketika kita menyalakan pompa air, kok suaranya bengung, kayak gitu, terlalu tinggi. Nah itu bisa jadi, ternyata kerannya kurang buka. Nah kalau dibiarkan saja, apa yang terjadi? Nah, akan jadi kerusakan. Kebocoran listrik pada peralatan listrik berbahan logam biasa terjadi pada peralatan listrik yang besar, kulkas, PC, rice cooker, dan seterusnya. Pemasangan listrik tidak sesuai dengan SOP. Nah, ini penting. Kalau arusnya harus menggunakan misalkan berapa miliampere, kita harus menggunakan berapa kabel berapa mili, harus disesuaikan. Karena apa? Tadi kalau berlebihan ya terjadi kebakaran, ataupun nggak sampai kebakaran, terkelupas dan kita tersengat listrik, selesai. Bayangin kalian kumpulkan beberapa tahun nggak ada gunanya. Penyambungan pada kontak-kontak berlebihan ya, jadi semuanya pasti ada batasannya. Kontak-kontak ini 30 ampere, jangan sampai dia lebih. Saklar ini adalah 16 ampere. Saklar ini adalah 6 ampere, jangan dikasih lebih.
Pencegahan, ya. Yang cukup penting adalah pencegahan di sini adalah yang pertama, jangan bergurau atau bercanda saat memasang instalasi. Karena apa? Ketika kita bergurau atau bercanda, maka fokus kita hilang. Kalau hilang, maka terkadang dengan tidak sengaja instalasi listrik itu tidak sesuai dengan SOP. Ataupun kita lalai. Instalasi listrik yang harusnya ada listriknya, tidak sengaja kita pegang. Karena apa? Nggak fokus. Selesai kita. Kemudian menggunakan APD lengkap. Ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau menggunakan gerinda ya pakai penyumbat telinga. Kalau terus kemudian Google Glass ya. Kalau kalian dekonstruksi ya pakai helm dan seterusnya. Memasang sesuai standar SOP. Nah, pemasangan ini misal setiap kotak-kontak harus menggunakan grounding. Kasih grounding fungsinya buat apa grounding? Kalau ada arus bocor masuk ke ground. Nah kalau nggak dikasih grounding apa yang terjadi? Arus bocor masuk peralatan, rusak, selain rusak. Memastikan tangan dan kaki tidak basah ketika melakukan. Nah, kita tahu basah yang dimaksudkan di sini adalah dapat membuat isolator menjadi sebuah konduktor kan gitu. Karena apa? Ada ini. Apabila terdapat kerusakan, segera perbaiki sesuai standar. Oh, kotak-kontak ini sudah tidak layak karena sudah copot dan seterusnya, perbaiki. Oh, kabel ini terlalu besar, terlalu kecil untuk beban yang cukup besar. Memang ada biayanya. Tapi kalau tidak dilakukan perawatan, maka biaya yang dikeluarkan akibat kecelakaan itu lebih tinggi. Sudah kita rugi karena terjadi kecelakaan pada kita, yang kedua rugi karena peralatan rusak. Nah, pilih mana? Maka perlu hati-hati. Lakukan berbagai aspek pengujian berkala. Dalam hal ini artinya adalah mungkin kita mengecek, sekali-kali kita lihat kotak-kotak di sini aman, kotak-kotak untuk AC aman, di sini seterusnya. Apabila ada tanda-tanda kerusakan, maka kita dapat segera melakukan perbaikan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada instalasi tenaga kali ini. Yang jelas untuk tugas saya akan sampaikan di Google Classroom ya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya jangan sampai terlambat karena akan lebih baik apabila tidak terlambat dari segi penilaian juga. Kemudian evaluasi yang dilakukan itu untuk mengetahui keterserapan materi yang ada. Jadi bukan berarti kok semena-mena untuk merepotkan kalian. Jadi kalian harus mengerti hal itu dan kalian harus paham. Saya ternyata bagian ini kurang paham, maka dari itu kalian harus belajar lagi. Bisa mencari informasi di Google, bisa mencari informasi di YouTube, maupun menghubungi saya sebagai guru pengajar. Banyak salahnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah belajar Skapsa, demikian materi mengenai kesehatan keselamatan kerja pada instalasi listrik. Untuk tugas, silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa like dan berikan komentar agar video pembelajaran bisa semakin baik. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Dan juga share bila menurut kalian video dari kami ini bermanfaat untuk orang lain. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.